Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 akan menjelaskan tentang defisit finance. Dan ini adalah nama-nama dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai defisit anggaran. Defisit anggaran adalah perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran dari yang diharapkan baik oleh individu maupun suatu perusahaan dan pemerintah dalam satu periode, di mana perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Penyebab terjadinya defisit anggaran. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mempercepat pembangunan, diperlukan investasi yang besar dan dana yang besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi, biasanya negara melakukan pilihan dengan meminjam ke luar negeri untuk menghindari pembebanan warga negara. Apabila kekurangan itu ditutup melalui penarikan pajak. Yang kedua, pengeluaran karena inflasi. Apabila terjadi inflasi, dengan adanya kenaikan harga-harga itu berarti biaya pembangunan program juga akan meningkat, sedangkan anggaran tetap sama. Yang ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang mempunyai pendapatan per kapita rendah dikarenakan mempunyai daya beli yang rendah pula, sedangkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan harganya sangat tinggi karena sebagai produksinya mempunyai komponen impor, sehingga masyarakat yang berpendapat rendah tidak mampu membeli barang dan jasa tersebut. Yang keempat, pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk pemerataan kestabilan agar masyarakat di wilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju. Model neoklasik defisit dalam perekonomian tertutup. Dalam pandangan neoklasik, individu dianggap memiliki pandangan jauh ke depan untuk merencanakan konsumsinya. Jadi, selama siklus hidup mereka, defisit anggaran meningkatkan total konsumsi seumur hidup dengan menggeser pajak ke generasi berikutnya. Jika sumber daya ekonomi diberdayakan seluruhnya, peningkatan konsumsi perlu menunjukkan adanya penurunan tabungan. Kemudian, suku bunga eh, juga harus naik untuk membawa pasar modal mencapai keseimbangan. Dengan demikian, defisit yang persisten menggeser akumulasi modal privat. Dalam lingkungan ekonomi saat ini, sebagian besar ekonom akan setuju bahwa konsekuensinya akan sangat merugikan. Sedangkan perekonomian tertutup atau closed economy adalah sebuah perekonomian tanpa transaksi dengan negara lain. Tentunya hal ini untuk menumbuhkan perekonomian sebuah negara mengandalkan konsumsi rumah tangganya, investasi bisnis, dan belanja pemerintahan. Mustahil untuk menemukan negara-negara yang benar-benar menjalankan perekonomian tertutup ini. Hampir semua negara memiliki interaksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, bahkan negara seperti Korea Utara pun juga melakukan hal tersebut. Jadi intinya, dalam pandangan neoklasik, individu dianggap memiliki pandangan jauh ke depan untuk merencanakan konsumsinya selama siklus hidup mereka. Defisit anggaran meningkatkan total konsumsi seumur hidup dengan menggeser pajak ke generasi berikutnya. Jika sumber daya ekonomi diberdayakan seluruhnya, peningkatan konsumsi perlu menunjukkan adanya penurunan tabungan. Dan ketika menjalankan perekonomian tertutup atau dijalankan dengan perekonomian tertutup, sebuah negara itu tidak memiliki exposure ke sektor eksternal atau tidak ada ekspor ataupun impor. Begitu juga tidak ada aliran modal atau transaksi keuangan internasional. Defisit keuangan dalam perekonomian terbuka.
Defisit sendiri secara singkat dapat diartikan sebagai kurangnya kas dalam keuangan. Defisit biasanya terjadi dalam anggaran belanja negara atau kas perusahaan. Terjadinya defisit merupakan sebuah masalah klasik yang bisa dialami oleh negara mana saja, dan ini sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Di masa lampau, negara bahkan sempat berhutang pada rentenir atau pedagang kaya saat mengalami defisit untuk membiayai festival kerajaan, upacara-upacara adat, perang, bahkan penanganan bencana. Jika mengalami defisit untuk membiayai kegiatan tersebut, bisa dibilang pengeluaran pemerintah lebih banyak daripada pendapatan mereka. Untuk menutupi kekurangan ini, pemerintahan harus memaksimalkan pendanaan dari sumber keuangan negara, baik itu dari dalam negeri ataupun luar negeri. Indonesia pernah mengalami defisit yang menyebabkan pemerintahan harus meminjam uang dari Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menutupi pengeluaran yang berlebihan. Kemudian defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan. Istilah ini berlaku untuk pemerintahan meskipun individu, perusahaan, dan organisasi lain dapat mengalami defisit. Defisit harus dibayar. Jika tidak, maka itu menciptakan hutang. Defisit setiap tahun menambah hutang. Seiring dengan bertambahnya hutang, defisit meningkat dalam dua cara. Yang pertama, bunga hutang harus dibayar setiap tahun. Ini meningkatkan pengeluaran tanpa memberikan manfaat apapun. Yang kedua, tingkat hutang yang lebih tinggi dapat mempersulit pengumpulan dana. Kreditur menjadi khawatir tentang kemampuan peminjam untuk membayar kembali hutangnya. Ketika ini terjadi, kreditor menuntut suku bunga yang lebih tinggi untuk memberikan pengembalian yang lebih besar atau risiko yang lebih tinggi. Hal itu membuat semakin peningkatan defisit setiap tahun. Sedangkan perekonomian terbuka merupakan sebuah kebalikan dari perekonomian tertutup yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi, di bawah perekonomian terbuka, sebuah negara mengizinkan pergerakan masuk impor atau keluar ekspor barang dan jasa. Bahkan, interaksi dengan sektor eksternal juga melibatkan faktor produksi modal finansial dan tenaga kerja, transfer teknologi, dan kekayaan intelektual. Interaksi juga memunculkan pasar valuta asing untuk memfasilitasi transaksi antar negara. Di pasar falas, kita dapat menukar mata uang domestik ke mata uang asing, misalnya untuk membayar produk impor. Begitu juga ketika kita memiliki pembayaran dan dalam mata uang asing, kita dapat menukarnya di pasar ini untuk mendapatkan beberapa mata uang domestik. Perekonomian terbuka muncul beberapa keuntungan. Konsumen dapat mengakses berbagai barang dan jasa yang mana tidak ada di dalam negeri. Produsen mendapatkan beberapa bahan baku dan barang modal yang tidak tersedia di pasar domestik. Investor juga dapat mendiversifikasi investasinya di pasar keuangan internasional. Kita juga dapat bekerja di luar negeri untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Tapi, perekonomian terbuka juga memiliki sisi kerugian. Risiko nilai tukar muncul, aliran modal internasional mengekspos stabilitas perekonomian domestik. Selain itu, guncangan ekonomi di sebuah negara dengan cepat menular ke negara lain, sebagaimana krisis ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008 hingga 2009 yang lalu. Jadi, defisit keuangan dalam perekonomian terbuka tersebut terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan karena dalam perekonomian terbuka yang ada yang namanya ekspor atau impor produk dan jasa. Apabila pemerintahan mengeluarkan biaya belanja suatu produk yang diimpor dari suatu negara tidak melebihi pendapatan, maka bisa dikatakan penghematan dan tidak ada hutang pada negara yang terkait atau surplus. Namun jika nilai belanja atau defisit keuangan yang digunakan melebihi pendapatan di negara sendiri, maka dikatakan berhutang.
Selanjutnya yaitu hutang dan defisit. Hutang dan defisit keduanya tidak menunjukkan hal yang buruk secara intern bagi perekonomian, dan pada saat resesi, defisit juga membantu pemulihan ekonomi. Jika terjadi defisit, solusinya yaitu hutang. Defisit juga harus dibatasi sebagai presentasi PDB dan peningkatan beban hutang dalam jangka panjang yang harus dihindari. Menurut Ricardo View, hutang dan pajak adalah suatu pilihan. Artinya, jika kita berhutang, maka pajak akan lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang menanggung beban hutang adalah 3 generasi penerus setelah generasi kita, yaitu generasi muda atau generasi young, dan generasi menengah, yaitu generasi middle age, serta generasi tua. Sebelum berhutang, maka kita itu harus yakin dan paham bahwa hutang itu akan bermanfaat bagi perekonomian, sehingga di masa yang akan datang akan ada sumber pendapatan pajak baru dari kegiatan ekonomi yang terus berkembang. Ada 5 perspektif dan pertimbangan pilihan yang harus berhutang atau pajak. Yang pertama, prinsip benefit yang diterima. Artinya, pajak saat ini akan terjadi debit loss saat ini. Hutang saat ini maka akan meningkatkan perekonomian, dan perekonomian akan berputar lebih cepat karena tidak ada pemungutan pajak. Yang kedua, intergenerational equity, artinya hutang digunakan antar generasi, jadi pilihannya kita berhutang saat generasi ini atau berhutang pada saat generasi yang akan datang. Yang ketiga, efficiency consideration, artinya lebih efisiensi mana hutang atau pajak. Yang keempat, pertimbangan makroekonomi, yang artinya dipertimbangkan dengan unemployment. Pajak yang tinggi artinya itu unemployment. Yang kelima, masalah moral dan politik. Artinya, kedua hal ini di luar ekonomi dan sulit untuk dijadikan pertimbangan. Artinya dengan dorongan politik pasti mendorong memperbesar pengeluaran. Akibatnya, pajak tidak akan cukup dan pilihannya ialah hutang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek crowding out dan twin deficit. Efek crowding out merupakan fenomena yang terjadi ketika peningkatan keterlibatan pemerintah dalam suatu sektor ekonomi pasar secara substansial. Hal ini mempengaruhi sisa pasar baik pada sisi penawaran maupun permintaan pasar. Salah satu saluran crowding out adalah pengurangan investasi swasta yang terjadi karena peningkatan pinjaman dari pemerintah. Jika peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pendapatan pajak menyebabkan defisit yang dibiayai oleh peningkatan pinjaman, maka pinjaman tersebut dapat meningkatkan suku bunga. Jika perekonomian berada pada kapasitas atau kesempatan kerja yang penuh, maka pemerintah tiba-tiba meningkatkan investasi anggarannya, sehingga dapat menciptakan persaingan dengan sektor swasta untuk mendapatkan dana yang langka untuk berinvestasi. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pendapatan meningkat lebih dari kenaikan suku bunga jika kurva LM atau preferensial likuiditas lebih datar. Yang kedua, pendapatan meningkat kurang dari kenaikan suku bunga jika kurva ICE atau investasi tabungan lebih datar. Yang ketiga, pendapatan dan suku bunga meningkat lebih besar jika multipliernya itu lebih besar. Dengan demikian, semakin besar pergeseran horizontal pada kurva ICE, maka kurva ICE akan bergerak ke kanan. Hal ini menyebabkan suku bunga yang lebih tinggi atau investasi dan ekspansi ekonominya akan lebih nyata atau GDP real. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai twin deficit. Dalam makroekonomi, twin deficit adalah situasi di mana defisit transaksi berjalan memiliki korelasi positif dengan defisit fiskal. Semakin membesarnya defisit anggaran fiskal, membuat kemampuan untuk meningkatkan net ekspor dan investasi itu semakin berkurang, sehingga membuat terjadinya defisit pada neraca transaksi berjalan. Jika dilihat pada konsep defisit kembar, yaitu defisit anggaran pemerintah dan defisit transaksi berjalan, saat ini crowding out internasional, yaitu mekanisme bagaimana defisit anggaran pemerintah menciptakan defisit transaksi berjalan, diyakini masih relevan. Menarik untuk diamati karena perekonomian Indonesia selama kurun waktu 1984 sampai 1997 juga mengalami defisit kembar, bahkan dengan kecenderungan yang semakin besar. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi defisit transaksi berjalan.
Diduga yang paling berpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan kurs. Yang pertama diduga bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan kurs ini mempunyai pengaruh yang nyata terhadap transaksi berjalan di Indonesia. Yang kedua diduga defisit kembar di Indonesia terjadi melalui mekanisme crowding out. Mekanisme crowding out ini adalah mekanisme crowding out internasional yang bekerja melalui tingkat bunga domestik, di mana makin tinggi tingkat bunga domestik, maka makin besar pula defisit transaksi berjalan di Indonesia. Defisit transaksi berjalan di Indonesia tidak berlangsung melalui mekanisme tersebut, tetapi disebabkan oleh surplus pada neraca modal. Tingkat bunga domestik yang begitu tinggi di Indonesia ini menyebabkan neraca modal di Indonesia selalu surplus, sehingga pada akhirnya membuat neraca jasa menjadi defisit dan diikuti oleh defisit transaksi berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini, NIM 182. Di sini saya akan sedikit mengulas materi di mana dampak defisit terhadap ekonomi. Kebijakan fiskal yang memiliki di berbagai tujuan dalam menggerakkan fasilitas ekonomi negara, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan fiskal pada fasilitas ekonomi di suatu negara sangatlah luas. Di berbagai indikator lainnya untuk mengalami perubahan akibat pelaksanaan kebijakan fiskal ini, dampak mengakibatkan fiskal pertumbuhan ekonomi yang selalu diharapkan positif, sedangkan pada inflasi ini diharapkan negatif. Secara teori, kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah tanpa terjadinya peningkatan sumber pajak. Berbagai sumber keuangan utama pemerintah akan mengalami peningkatan defisit anggaran. Di mana defisit anggaran ini dilihat dari suatu sisi permintaan, dari peningkatan agregat demand dengan agregat demand, di mana agregat demand ini merupakan fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian. Dari dampak kebijakan fiskal defisit anggaran ini, selain dapat dilihat dari sektor real, juga dapat dilihat dari sektor moneter atau dari pasar uang. Misalnya, kenaikan pengeluaran pemerintah mengakibatkan kenaikan permintaan agregat pada peraturan pertama, misalnya di sini fiscal cycle. Pada peraturan kedua, second cycle, dan kenaikan permintaan agregat yang mengakibatkan nilai harga P itu kualitasnya baru pada Q. Kenaikan P dan Q baru mengakibatkan kenaikan permintaan uang. Dampak defisit anggaran ini yang penting terhadap ekonomi, baik dampak positif dan negatifnya. Misalnya dalam metode penambahan uang dalam ekonomi yang menimbulkan permasalahan meningkatnya nilai harga barang dan jasa, sehingga penyebabkan meningkat inflasi. Pembiayaan defisit anggaran ini dengan cara penambahan jumlah uang yang beredar juga akan memiliki dampak pada peningkatan permintaan uang oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai uang yang ada dalam ekonomi. Dengan kata lain, masyarakat perlu menambah uang pengeluaran. Dengan demikian, pembiayaan defisit anggaran ini oleh pemerintah dengan cara menambahkan uang dalam ekonomi dapat meningkatkan jumlah permintaan pemerintah. Defisit anggaran ini, kebijakan ekspensif defisit anggaran adalah kebijakan yang pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberikan stimulus pada ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida, NIM 172. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembiayaan defisit anggaran. Inflasi dapat mendatangkan masalah bagi anggaran negara, dan sebaliknya anggaran negara yang ekspansif berakibat timbulnya inflasi. Dengan timbulnya inflasi, maka akan mengakibatkan pengurangan penerimaan real di satu pihak, tetapi justru menambah pengeluaran di pihak lain. Dan semuanya itu akan memperburuk di sisi defisit anggaran negara. Dilihat dari segi manajemen APBN, maka negara harus dapat menutup
defisit ini secara teoritas, menutup defisit ini dapat dilakukan secara mudah, yaitu selama APBN terdiri dari sisi penerimaan atau pengeluaran, maka defisit APBN prinsipnya dapat ditanggulangi dengan cara menambah sisi penerimaan atau pengeluaran di sisi pengeluaran. Dari sisi penerimaan yang pertama adalah meminjam dari perbankan dalam negeri. Dengan meminjam dari perbankan dalam negeri berarti terjadi penciptaan uang, sehingga uang yang beredar dalam masyarakat meningkat. Yang kedua adalah meminjam dari non-perbankan dalam negeri atau masyarakat dengan cara menciptakan obligasi. Di satu pihak, penjualan obligasi pemerintah akan menyerap uang masyarakat dalam menambah penerimaan negara. Yang ketiga, meminjam dari luar negeri. Karena alasan tersebut pada nomor yang kedua, negara cenderung meminjam luar negeri. Yang keempat adalah meningkatkan penerimaan pajak. Dengan meningkatkan penerimaan pajak baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Yang kelima adalah mencetak uang. Alternatif ini tidak populer pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Penambahan anggaran dari mencetak uang berarti akan menambah uang yang beredar di masyarakat dan itu akan berdampak pada inflasi. Apalagi pengeluaran masyarakat dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif atau tidak efisien. Selanjutnya dari sisi pengeluaran, yang pertama mengurangi subsidi, yang bantuan yang diambil dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya membantu konsumen untuk mengatasi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka agar tercipta kestabilan politik dan sosial. Contohnya adalah subsidi pupuk. Yang kedua adalah penghematan pada setiap pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Penghematan pada pengeluaran rutin dilakukan oleh Departemen Teknis, misalnya untuk pengeluaran listrik dan lain-lain dan sebagainya dari sebagian tanpa mengurangi kinerja dari Departemen Teknis yang bersangkutan. Yang ketiga, menseleksi sebagai pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan merupakan proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya, misalnya proyek yang cepat menghasilkan. Yang keempat adalah mengurangi pengeluaran program yang tidak produktif atau tidak efisien. Program semacam itu adalah program yang tidak mendukung pertumbuhan real, tidak mendukung kenaikan penerimaan pajak, dan tidak mendukung kenaikan penerimaan devisa. Selanjutnya, berbagai kemungkinan kebijakan untuk mengurangi defisit di masa depan dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dari sisi pendapatan. Kebijakan dari sisi pendapatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, meningkatkan pendapatan melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan. Ini terdengar menarik, tetapi catatan sejarah menunjukkan bahwa efek keseluruhan dari potongan pajak menghasilkan pendapatan yang rendah, bukan pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan melalui pencabutan pemotongan pajak untuk individu berpenghasilan tinggi dan perusahaan besar. Peningkatan pendapatan juga dapat dilakukan dengan menaikkan tarif pajak secara lebih luas. Tetapi ini cenderung menunjukkan ketidaksetaraan dengan penghukuman mereka yang berpenghasilan menengah dan rendah. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pajak baru yang mungkin berorientasi lingkungan, seperti pajak emisi karbon atau pajak konsumsi. Pembelanjaan, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kurangi pengeluaran wajib untuk program seperti jaminan sosial dan undang-undang perawatan terjangkau. Pemotongan program-program ini cenderung meningkatkan ketidakadilan, tetapi pengurangan dapat dicapai dengan menekan biaya perawatan kesehatan yang telah dicapai sebagai batas tertentu dalam ketentuan undang-undang perawatan terjangkau. Yang kedua, kurangi pengeluaran diskresioner di berbagai bidang seperti militer, pendidikan, jalan raya, militer, dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengeluaran dalam perawatan, kesehatan, dan bidang lainnya. Mencari lebih banyak keuntungan yang dapat termasuk inisiatif kolaborasi negara. Pajak atau pinjaman. Pemerintah dalam memperbaiki fasilitas atau infrastruktur negara seperti pengganti pesawat atau helikopter yang sudah rusak, membiayai rumah sakit, jalan, sekolah, dan sebagainya,
Maka haruskah pemerintah menaikkan pajak atau melalui pinjaman untuk memperbaiki infrastruktur tersebut? Bagaimana memilih hutang dan pajak adalah salah satu pertanyaan paling mendasar di bidang keuangan publik. Berbekal hasil pembahasan kita tentang beban hutang, maka kita harus mengevaluasi berbagai pandangan dalam menentukan pilihan tersebut, yaitu melalui A. Manfaat yang diterima. Prinsip ini menyatakan bahwa penerima program pengeluaran pemerintah tertentu harus membayarnya. Dengan demikian, sejauh program tersebut memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang, sudah sepantasnya untuk mengalihkan beban kepada generasi mendatang melalui pembiayaan pinjaman atau hutang. Sebagai contoh, mereka yang mendapatkan fasilitas pesawat atau gedung sekolah jadi biaya tersebut secara sah ditanggung oleh generasi masa depan yang menikmati manfaat dari kebijakan pemerintahan tersebut. B. Ekuitas antar generasi. Misalkan karena kemajuan teknologi, cucu kita nantinya akan lebih kaya dari kita, generasi mendatang akan lebih kaya dari kita, tetapi bisa jadi karena pembangunan dan teknologi yang canggih bisa membuat hutang di masa mendatang lebih banyak. Karena peningkatan pengeluaran publik yang dibiayai oleh hutang dan yang dibebankan dan dibayar di masa depan. Hutang pemerintah yang meningkat kemungkinan besar memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama, tingkat suku bunga yang lebih tinggi, meningkatkan tingkat pengembalian aset orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang kedua, beberapa individu mendapatkan keuntungan langsung dari peningkatan pengeluaran yang dimungkinkan oleh hutang pemerintah. Yang ketiga, karena pengurangan investasi swasta menyertai tingkat bunga yang lebih tinggi. Dengan hal itu, mereka yang mengandalkan pendapatan tenaga kerja akan terpengaruh secara negatif karena produktivitas tenaga kerja menurun. Hasilnya yaitu terjadi defisit ketika pertumbuhan ekonomi lebih cepat. Selanjutnya adalah pertimbangan makroekonomi. Dalam pertimbangan makroekonomi, sejumlah ahli berasumsi bahwa semua sumber daya digunakan sepenuhnya. Ini sesuai untuk menggambarkan kecenderungan jangka panjang dalam perekonomian. Apa yang dikatakan oleh model ekonomi makro jangka pendek, yang secara eksplosif memungkinkan kemungkinan pengangguran tentang pilihan antara keuangan pajak dan defisit. Dalam model Keynesian standar, pilihan bergantung pada tingkat pengangguran. Ketika pengangguran sangat rendah, pengeluaran tambahan pemerintah dapat menyebabkan inflasi, sehingga perlu untuk menyedot beberapa daya beli dari sektor swasta, yaitu untuk meningkatkan pajak. Sebaliknya, ketika pengangguran tinggi, menjalankan defisit adalah cara yang masuk akal untuk merangsang permintaan. Ketika konsensus Keynesian runtuh pada tahun 1970-an, begitu pula kepercayaan yang hampir universal dalam keuangan fungsional. Meskipun pembahasan menyeluruh tentang perkembangan yang relevan dalam teori ekonomi makro akan membawa kita terlalu jauh, dalam konteks model Keynesian terdapat banyak ketidakpastian mengenai beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah kebijakan fiskal menjadi perubahan dalam lapangan kerja. Tetapi kebijakan pengangguran yang sukses membutuhkan waktu yang tepat. Jika tidak, seorang mungkin akhirnya akan menstimulasi ekonomi ketika tidak lagi dibutuhkan, mungkin berkontribusi pada inflasi. Selanjutnya, pertimbangan moral dan politik. Dalam jurnal Will 1985, beberapa komentator berpendapat bahwa keputusan antara pajak dan pembiayaan hutang adalah masalah amoral. Terlalu banyak mengandalkan defisit bukan hanya atau bahkan terutama masalah ekonomi. Ini mencerminkan kegagalan moral, cacat dalam membentukkan karakter publik dan konservatisme. Moralitas membutuhkan pengendalian diri. Defisit menunjukkan kurangnya pengendalian. Oleh karena itu, defisit tidak bermoral.
Asumsi tersirat bahwa hutang tidak bermoral adalah ciri dari banyak diskusi politik tentang topik tersebut. Seperti yang ditekankan di seluruh teks ini, masalah etika harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan publik, sehingga argumen bahwa defisit tidak bermoral patut mendapat pertimbangan serius. Namun perlu dicatat bahwa pandangan normatif ini tampaknya sangat bertumpu pada hipotesis positif yang belum terbukti bahwa beban hutang dialihkan ke generasi mendatang. Selain itu, tidak dijelaskan mengapa pandangan normatif khusus ini lebih unggul dari misalnya prinsip untung-untungan yang mengisyaratkan bahwa kadang-kadang meminjam adalah hal yang benar secara moral dan untuk dilakukan. Argumen non-ekonomi yang mungkin lebih menarik terhadap pengeluaran defisit adalah argumen politik. Beberapa orang berpendapat bahwa politik cenderung meremehkan biaya pengeluaran pemerintah dan melebihkan manfaatnya. Hutang dan defisit pemerintah adalah topik yang emosional dan sulit. Analisis dalam bab ini membawa perspektif berikut untuk mendukung perdebatan. Yang pertama, besarnya defisit selama tahun tertentu bergantung pada konvensi akuntansi seseorang. Fakta ini menggarisbawahi kesewenang-wenangan angka apapun yang diklaim sebagai defisit atau utang. Konsekuensi dari defisit yang besar, meski berpotensi penting, sulit diukur, dan bahkan jika kita tahu persis apa dampaknya, implikasinya terhadap pelaksanaan kebijakan hutang akan tetap bergantung pada pandangan etis tentang distribusi pendapatan antar generasi, seperti yang dinyatakan oleh Einer 1986. Kekurangan memang penting, tapi untuk mengetahui bagaimana dan seberapa banyak Anda harus mengukur dengan benar, dan defisit bisa jadi baik sekaligus buruk. Berdasarkan pertimbangan ini, tidak masuk akal untuk mengevaluasi operasi ekonomi sektor publik hanya berdasarkan ukuran defisit. Yang lebih penting adalah apakah tingkat pelayanan pemerintah sudah optimal, terutama dengan mempertimbangkan biaya untuk mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pertimbangan efisiensi. Dalam hal ini kita harus mempertimbangkan efisiensi yang kita peroleh dalam memilih hutang atau pembayaran pajak. Perlu diketahui apakah hutang itu atau pembiayaan pajak dapat menghasilkan beban berlebih bagi suatu negara. Dalam menganalisis masalah tersebut, sebenarnya kita harus menyadari setiap peningkatan belanja pemerintah itu akhirnya harus dibiayai dengan peningkatan pajak. Nah, dengan melakukan pembiayaan utang, maka banyak pembiayaan kecil yang keluar dari waktu ke waktu dan itu menjadi besar untuk membiayai bunga yang jatuh tempo. Kita asumsikan dalam konteks sederhana bahwa semua pendapatan itu digunakan untuk membiayai hutang, yaitu dengan menaikkan pajak atas pendapatan tenaga kerja. Pajak semacam itu mendistorsi keputusan penawaran tenaga kerja yang mengakibatkan beban berlebih. Nah, jadi ketika tarif pajak berlipat ganda, maka beban berlebih itu menjadi 4 kali lipat. Dari pandangan beban berlebih, bahwa dua pajak kecil itu tidak sama dengan satu pajak yang besar, dan mereka lebih memilih dua pajak yang kecil. Selanjutnya ada grafis yang menggambarkan hubungan kuadrat antara kelebihan beban dan juga tarif pajak. Nah, dapat kita lihat bahwa beban berlebih itu berhubungan dengan tarif pajak yang rendah yaitu pada T1 dan juga X1. Sedangkan beban berlebih dengan tarif pajak yang tinggi itu pada T2 dan juga X2. Jika kita analisis dari sudut pandang efisiensi, maka lebih baik dikenakan pajak 2 kali dengan tarif T1 atau tarif rendah, dan untuk T2 itu lebih baik dikenakan pajak sekali.
Selanjutnya yaitu dampak pembiayaan defisit terhadap stabilitas ekonomi, studi kasus di Jordan. Nah, pentingnya pembiayaan defisit ini terutama dari dampak yang diperoleh terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi itu dapat dicapai melalui laju pertumbuhan yang konstan dan juga laju inflasi yang rendah. Menurut Keynes, ketika pemerintah membelanjakan lebih dari pendapatannya, itu dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan juga depresi. Nah, dalam prakteknya itu, defisit itu dapat dibiayai dari sumber bank, sumber non-bank, dan juga sumber eksternal. Jordania itu merupakan sebuah negara kecil dengan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini sangat bergantung pada sumber biaya dari luar negeri, seperti hibah luar negeri dan juga pinjaman untuk mendanai kebutuhan pembangunannya. Pada krisis keuangan global pada tahun 2017 itu dan juga krisis Suriah itu membuat ekonomi menderita bantuan keuangan. Nah, pertumbuhan real, investasi asing dan juga anggaran defisit dan hutang publik itu membuat kekacauan dan memburuk dengan tajam. Nah, Jordan ini kembali mengikuti program reformasi dengan IMF dan juga Bank Dunia pada tahun 2012 untuk melanjutkan stabilitas perekonomian. Percepatan pinjaman luar negeri di Jordania itu selama tahun 2010 sampai 2017 merupakan krisis keuangan global tahun 2008. Nah, temuan kami itu memberikan bukti bahwa tingkat pinjaman luar negeri untuk pembiayaan bank domestik itu mempunyai dampak negatif pada stabilitas ekonomi di Jordania. Efek bank itu disebabkan oleh penarikan investasi sektor swasta dalam perekonomian, dan sementara dampak negatif pinjaman luar negeri itu berasal dari kenyataan bahwa hutang publik itu mencapai tingkat yang tidak bisa lagi dipertahankan, dan sebagian besar itu disalurkan untuk mendanai pengeluaran saat ini dengan mengorbankan pengeluaran modal. Nah, hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Implikasinya bahwa pemerintah itu perlu segera meminimalisir defisit, yaitu di sisi pengeluaran, fungsi pemerintah harus dioptimalkan, terutama dengan mengalihkan sebagian fungsinya ke sektor swasta, seperti reformasi pelayanan kesehatan dan juga sistem pendidikan. Nah, dari sisi pendapatan, menaikkan pajak itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi melainkan pemerintah itu harus mereformasi sistem perpajakan agar lebih efisien dan juga berkeadilan. Dalam tahap ini, pemerintah harus menurunkan tarif pajak dan juga memperluas basis pajak.